Adegan Ingang mengkisse Ahjin dipotret oleh seorang reporter yang kebetulan berada di sana, juga sengaja diabadikan oleh Jae-oh yang telah ditugaskan oleh Ahjin. Si reporter yang merupakan sepupu Lena kemudian mengirim artikel kepada Miri sebelum dia mengunggahnya. Tentu saja Miri memperingatkan Ahjin kalau sampai artikelnya terbit, hal itu bisa menghancurkan karirnya dan juga Ingang. 제가 직접 만나서 이야기해보고 싶어요. Namun karena yang dipedulikan Ahjin cuma dirinya yang ingin naik daun dengan Ingang sebagai batu loncatannya, Ahjin malah sengaja menemui si reporter untuk negosiasi. Tak peduli karir Ingang bakal hancur, ia menawarkan hak eksklusif untuk kisah cinta mereka. Bahkan si reporter akan dikirim semua file foto dan video langsung dari Ahjin. 앞으로도 계속 제공해드릴게요. 있는 걸로 써주세요. 얘는 아주 요란하고. Besoknya, berita asmara mereka pun membuat heboh seluruh dunia. Setelah berhasil membuat namanya semakin tenar, tak puas dengan hal itu, Ahjin mengatur Sang-i kencan buta dengan Jae-oh untuk menggali informasi mengenai Lena. Dan Jae-oh pun berhasil merekam Sang-i yang bercerita tentang kasus Lena yang pernah menabrak seseorang. Setelah mendapat pengakuan Sang-i, Ahjin memposting video tersebut hingga membuat Lena pasrah tak berkutik karena sekarang karirnya telah benar-benar dihancurkan oleh Ahjin. Ahjin juga memecat Sang-i dengan dalih kalau Sang-i tidak dapat dipercaya. 이번에 끝나는 지옥이 어딨어. 감당해, 레나야. 영상 봤니? 내가 널 어떻게 믿겠어. 또 무슨 말... 아진아... Setelah berhasil menyingkirkan mereka, Ahjin mulai menjalankan misinya sebagai pacar solehah idaman Ingang, dari mulai merayakan ulang tahun si nenek, pemotretan bersama, dan berbagai hal romantis lainnya yang membuat citranya makin baik di mata para fans Ingang. 얘를 아주 많이 좋아해. Drama percintaannya yang berhasil membius semua orang telah menjadikan Ahjin sebagai artis paling top saat ini. Ia juga membintangi film pertamanya yang tayang perdana malam ini, dihadiri oleh Junso yang tetap sabar menunggu Ahjin putus dari Ingang. 걱정 마, 준서야. Di balik kebahagiaan yang Ahjin rasakan, ada dua pria pengagumnya yang kesepian, tapi mereka rela dimanfaatkan asal Ahjin bisa bahagia. 왔으면 좋겠기도 하고. Suatu hari Sung-hee melihat Ahjin yang begitu bahagia dengan kehidupannya, sementara ia hanya menjadi pelayan toko, dan semua itu terjadi gara-gara Ahjin. Melihat Ahjin yang kini telah sukses membuat dendam Sung-hee menyala, ia lalu mengekspos semua kelakuan Ahjin saat SMA. Postingan itu pun viral, namun Ahjin langsung menyangkal semua tuduhan. 스타 백아진 그녀의 충격적인 각오가 폭로가 됐다. 나중에 네 발목 잡기 그만은 모범생이었는데요. Beberapa hari kemudian, Ahjin tiba-tiba jatuh sakit. Khawatir terhadap sang kekasih, Ingang meminta neneknya untuk merawat Ahjin, dan di sini terlihat betapa sayangnya si nenek terhadap Ahjin yang merawatnya dengan penuh cinta dan tak peduli soal berita tentangnya yang sedang viral. 쓴 말들이 모두 사실이래. 우리 아진이. Tersentuh dengan ketulusan si nenek, Ahjin memberitahu sandi rumahnya supaya lain kali si nenek bisa datang kapanpun dia mau. Di tempat lain, Ingang sedang sibuk menggelar konser. Di sela-sela kesibukannya, Miri terlihat mengunjunginya untuk membahas masalah kerjaan. Namun, tanpa diduga, Ingang malah curhat tentang perasaan cintanya. Miri tahu betul kalau saat ini Ingang benar-benar tergila-gila kepada Ahjin, bahkan perasaannya sudah di tahap ingin menikahinya. 아진이 생각도 같아? Adegan berpindah ke Ahjin yang didatangi oleh Pak Choi.
Ahjin terlihat rewas melihat Pak Choi sudah bebas dari penjara. Rupanya Pak Choi adalah kenalan nenek Ingang dan hal itu sempat membuat Ahjin terlihat panik. 전화번호 좀. 예. 사장님이 운영하시는 카페에서 1년 동안 일도 하고요. Takut dia merencanakan balas dendam, Ahjin pun langsung menelpon Jae-oh untuk memata-matainya. Namun berhari-hari mengikutinya, tak ada hal mencurigakan yang dilakukan oleh Pak Choi selain hanya memberi penghormatan kepada mendiang ayah Ahjin. Sementara itu, karena sudah setahun Ahjin masih tidak putus dari Ingang, Junso melakukan kerjasama dengan agensi Miri untuk mengadaptasi novel karyanya menjadi film, dengan syarat harus Ahjinlah yang menjadi pemeran utamanya. 약 조건도 지키셔야 되고요. Mengetahui hal itu, Ahjin langsung datang menemui Junso dengan penuh amarah. Baginya tindakan Junso bukan sekedar kesalahan, melainkan hambatan serius yang mengancam keberhasilan semua rencananya. 허인강이랑 끝날 때 되지 않았어? 대단해. Melihat Ahjin berduaan dengan Junso, Lena terbakar api cemburu. Hingga esok harinya bertepatan dengan ulang tahun Ahjin, Lena sengaja mengganggu momen kebersamaan Ahjin dan Ingang dengan mengungkap bahwa Ahjin dan Junso saling mengenal. 후배, 서로 동창이라면서? Hal itu tentu membuat Ingang tak nyaman karena selama ini Ahjin selalu berpura-pura kalau dia tidak mengenal Junso. Ahjin lalu memberi penjelasan kalau mereka pernah menjadi saudara, dan setelah mendengar penjelasan Ahjin, Ingang pun tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut. 진심으로 축하해줄까? 아니면 적당히 좀 하지? Scene berpindah memperlihatkan nenek Ingang yang sedang memasak di rumah Ahjin. Ketika tiba-tiba tangannya terluka, si nenek berniat mencari betadin di dalam sorog. Namun alangkah terkejutnya si nenek ketika ia menemukan buku harian miliknya berada di sana. Begitu Ingang mendapat kabar bahwa buku harian nenek telah ditemukan, raut wajah Ahjin seketika berubah pasi karena panik. Namun di saat yang sama, Ingang harus segera berangkat ke bandara untuk urusan pekerjaan yang mendesak. 수첩이요? 회식 텐데 난 밤 비행기 출국이라. Karena situasi tidak memungkinkan, Ingang meminta Ahjin menggantikannya pergi ke rumah nenek. Ingang merasa sangat khawatir karena mendengar kabar bahwa kondisi kesehatan nenek menurun drastis dan beliau menolak untuk makan. Dengan diantar oleh Jae-oh, Ahjin langsung capcus ke rumah si nenek. Tak lama Junso terlihat menyusul. Kemudian mereka mendapati si nenek terjatuh dari tangga dengan posisi Ahjin berada di puncak tangga menatap ke bawah dengan wajah dingin tanpa ekspresi sedikit pun. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa nenek Ingang akhirnya tidak tertolong. Ingang dan adiknya sangat sedih kehilangan keluarga satu-satunya yang sangat mereka sayangi. Entah Ahjin membunuhnya atau tidak, tapi saat ini dia juga terlihat sedih walau dirinya tak bisa meneteskan air mata. Mendengar kabar si nenek meninggal, Pak Choi pun segera datang melayat. Sementara saat ini Ahjin sedang diinterogasi oleh petugas polisi karena dia adalah satu-satunya orang yang malam itu bersama si nenek. 같이 있어드리고 싶었어요. Scene lalu flashback ke saat Ahjin datang menemui si nenek. Walau sudah terbongkar, niat Ahjin mendekati mereka adalah sengaja ingin memanfaatkan Ingang, namun beliau tetap memaafkan Ahjin. Kepada petugas, Ahjin berkata kalau saat itu si nenek ingin menunjukkan kucing liar yang sering datang. Namun ketika akan memberinya makan, si nenek tiba-tiba saja merasa pusing dan sempoyongan hingga akhirnya ia terjatuh dari tangga. 계단에서 넘어지셨어요.
Setelah selesai diinterogasi, Ah Jin sempat mendengar percakapan Pak Choi dengan adik Ingang yaitu Inmo. Curiga terhadap Ah Jin yang pernah terlibat kasus pembunuhan, Inmo pun menanyakan hal itu kepada Pak Choi. 노정동 옥탑방 살인사. Anehnya, Pak Choi malah berkata kalau Ah Jin tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut dan pembunuhan tersebut murni adalah perbuatannya. 와주셔서 감사했습니다. Ah Jin lalu bertanya kepada Pak Choi, kenapa ia menutupi kesalahannya padahal itu adalah kesempatan sempurna untuk membalas dendam. Betapa mulianya hati Pak Choi, ia hanya menjawab kalau dirinya telah memaafkan Ah Jin dan pasrah menerima takdirnya. 그 전에 운명이었던 거니까. Bukannya tersentuh hatinya oleh jawaban Pak Choi, Ah Jin yang sosiopat ini malah berkata kalau Pak Choi telah melewatkan satu-satunya kesempatan untuk balas dendam. 복수할 수 있는 기회를. Scene berpindah kepada Junso yang tampak penasaran dengan kebenaran di balik kematian nenek Ingang. Ia menanyakan langsung kepada Ah Jin, namun Ah Jin memilih sikap ambigu yaitu tidak mengiyakan, juga tidak menyangkal tuduhan tersebut. 내가 할머니를 어떻게 했어? Dan hal itu justru semakin memperkeruh suasana hati Junso yang dipenuhi keraguan. Karena Ah Jin tak memberi jawaban pasti, Junso lalu menyuruh Jae-oh untuk mengambil rekaman CCTV milik tetangga nenek Ingang. Hal tersebut sempat membuat Jae-oh marah karena Junso tidak percaya kepada Ah Jin. 나 아진이 믿어, 결백해. Di sisi lain, kabar Ingang akan menikahi Ah Jin mencuat di media setelah dia ketahuan membeli sebuah cincin di Hong Kong. Artikel tersebut membuat Ah Jin terancam tidak bisa membintangi film incarannya, dan ketika Ah Jin ditanya oleh Miri apakah ia akan menikahi Ingang, Ah Jin langsung menjawab kalau dia akan mengakhiri hubungannya. 결혼할 거니? 야, 정리하려고요. Sementara itu, Ingang telah memantapkan hati menikahi Ah Jin, bahkan dirinya akan pensiun setelah kontraknya berakhir tahun ini. 같은 일상 안에서 너와 결혼하고 싶어. Tak ingin karirnya hancur gara-gara Ingang, Ah Jin langsung menemui Ingang yang masih terlihat sedih sepeninggal neneknya. Di sana ia mengatakan kata-kata nyelekit dan menyakitkan yang membuat hati Ingang hancur berkeping-keping. 아진아, 헤어져요. 우리. 너 내가 알던 아진이 맞아? 와도 날리고 이대로 주저앉으라는 건. Tanpa basa-basi lagi, Ah Jin langsung memutuskan hubungan mereka, bahkan sengaja memberitahu Ingang kalau buku harian si nenek sengaja ia curi untuk bisa berpacaran dengannya. 그거 내가 훔쳤어. 하기려고. Sungguh wanita cantik berhati iblis, Ah Jin benar-benar telah menghancurkan hidup Ingang. 우리 결말은 이미 정해져 있었다는 거. Beberapa saat kemudian, Ah Jin menghubungi reporter agar segera membuat berita tentang putusnya hubungan mereka. Sementara itu, mendengar kabar tersebut, Miri segera datang ke rumah Ingang untuk menenangkannya, karena bagi Miri, Ingang sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. 고맙다고. Besoknya, berita kandasnya hubungan Ah Jin dan Ingang akhirnya dirilis. Miri yang khawatir terhadap Ingang langsung tancap gas ke rumahnya. Alangkah terkejutnya Miri ketika mendapati Ingang telah mengakhiri hidupnya, dan hal itu disebabkan oleh si iblis Ah Jin yang sosiopat yang bermuka cantik. Mendengar kabar Ingang telah tewas bunuh diri, Junso yang mulai muak dengan kelakuan Ah Jin pun langsung mendatanginya. Ia terlihat sangat marah karena Ah Jin sama sekali tidak merasa bersalah telah menghancurkan sebuah keluarga yang tadinya baik-baik saja. 내가 죄책감이라도 느끼길 기대했나 봐. 나 떠나고 싶으면 그렇게 해. Di pemakaman Ingang, Miri terlihat sangat sedih kehilangan sosok yang sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Sementara itu, Ah Jin tidak datang ke pemakaman dan banyak penggemar Ingang yang meminta Ah Jin diusir dari agensi.
Di tengah serbuan mereka, tiba-tiba Sung Hee datang menolong Ah Jin. Entah apa tujuannya, yang jelas ia berhasil masuk ke dalam rumah Ah Jin dan bersikap seolah dia adalah pemiliknya. Rupanya Sung Hee sengaja datang untuk memerasnya, namun Ah Jin yang tak ingin Sung Hee membeberkan kejahatannya di masa lalu, ia hanya terdiam pasrah saat Sung Hee mengambil beberapa barangnya. 오늘은 이걸로 퉁친가? Scene berpindah ke Miri yang datang menemui si reporter. Sakit hati In-gang tewas gara-gara Ah Jin, Miri pun terlihat menjalin kerjasama dengan si reporter dengan misi untuk menjatuhkan karir Ah Jin. Sementara itu, fakta di balik kematian nenek In-gang pun akhirnya terkuak. Rupanya saat itu si nenek telah memaafkan Ah Jin yang telah ia anggap sebagai cucunya sendiri. Bahkan si nenek akan merahasiakan tentang niat Ah Jin yang sengaja mendekatinya untuk bisa bersama In-gang. 우리 둘만이 아는 비밀로 하고. Di tempat lain, Junso memberanikan diri melihat CCTV yang didapatkannya. Akhirnya Junso merasa lega karena ternyata Ah Jin tidak membunuh si nenek, melainkan si nenek meninggal murni karena kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tangga saat memberi makan kucing liar. Di akhir episode, kita diperkenalkan dengan sosok pria misterius yang tertarik kepada Ah Jin.